kata yang diajarkan oleh guru besar saya, Pak Made Soekarno. Ya, beliau ada guru saya, beliau ada mentor saya. Saya sangat rindu dengan beliau, tetapi jauh di mata, saya dekat di hati. Mulai kita bicara. 1, 2, 3. Thanks God. Thanks God. Thanks God. Sekali lagi, thanks God. Terima kasih, tepuk tangan. Saya mau minum dulu sedikit, boleh ya? Boleh ya? Siapa yang mau minum? Kadang-kadang suka dehidrasi soalnya kalau ngomong ya. Tepuk tangan, Pak Nabil. We are nothing without Pak Nabil. We are nothing without Pak Najmi. We are nothing without all. Pokoknya lah, ya. I love you all. I love you all. Pokoknya ini kalau nggak dukung saya jadi apa? Percuma, ya kan? Percuma ya. Jadi tadi sudah dikasih tahu sama Pak Nabil waktu. Jadi saya sudahkan atau gimana? Apa mau diterusin? Pak Nabil, mereka mau terus. Oke, saya terusin ya, karena ini penting sekali ya untuk persiapan menuju misi 2017 ya. Saya minta waktu dikit lagi boleh? Tahan laparnya dikit lagi boleh? Rela nggak? Ikhlas nggak? Siapa yang ikhlas angkat tangan? Oh, tepuk tangan. Memang mau sukses harus lapar dulu. Memang mau sukses harus sakit dulu. Memang mau sukses harus susah dulu. Memang mau sukses harus tidak dipandang dulu. Tetapi itu adalah semua ujian untuk menjadi Anda, untuk menjadikan Anda menjadi somebody. Daripada nobody menjadi somebody. Daripada nobody menjadi somebody. Daripada nothing menjadi something. Daripada zero menjadi hero. See you. Oke, berjuang ya. Oke, kita mulai slide-nya ya. Untuk itu sekali lagi lah saya mau satu kata dari kalian. Ikutin saya ya. You are the best. Sorry. Dia mau ikutan. I'm the best. You are the best. Terakhirnya we are the best. Oke? Tuh, ga. You are the best. We are the best. One more. You are the best. We are the best. Oke, terima kasih. Clear. Silakan. Hayati, lihat orang ini. Lihat. Kemarin saya terpukul oleh orang ini. Anda bayangkan pahlawan Anda, selain beliau adalah ibu Anda. Beliau adalah guru pertama kali Anda. Beliau yang memperjuangkan segala-galanya dari mulai Anda di masa kandungan sampai pada hari ini. Di saat orang menyakiti Anda, beliau yang menyayangi Anda. Kenanglah jasa ibu Anda. Kenang. Buatlah ibu Anda selalu menangis, tetapi bukan menangis sakit hatinya. Buatlah ibu Anda selalu menangis, tetapi menangis karena prestasi Anda, karena kasih sayang Anda, karena Anda berbakti kepada orang tuanya. Sehingga ibu Anda kalau masih hidup akan selalu tersenyum. Apabila ibu Anda sudah meninggal, maka di sana beliau juga tersenyum melihat persembahan anaknya begitu luar biasa terhadap orang tuanya. Ibu kita tidak mengharapkan apa-apa dari kita, hanya apa? Kasih sayang dan doa. Doa yang tulus, doa yang tidak semata-mata keluar dari mulut, doa yang diikuti oleh sikap kita, oleh cara kita, selalu menceritakan kebaikan-kebaikannya hari demi hari. Menangislah Anda untuk ibu Anda. Menangislah Anda untuk orang tua Anda, karena beliaulah yang paling tulus, guru Anda pertama kali sampai kapanpun, tanpa pamrih dan tanpa mau dibayar.
Ayo kita ucapkan terima kasih ibu. 1, 2, 3. Terima kasih ibuku. Terima kasih ibuku. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih Tuhanku. Engkau memberikan ibu yang terbaik untukku. Engkau memberikan orang tua yang terbaik untukku, yang rela menjagaku di saat apapun, yang rela dan tulus ikhlas tanpa pamrih, tanpa bayaran apapun, sehingga aku menjadi somebody pada saat itu. Kalau bukan karena jasa ibu waktu itu, maka aku tidak ada apa-apanya. Aku tidak menjadi apa-apa, tidak ada harapan apapun kecuali keikhlasan ibu terhadapku. Itu aja. Keikhlasan ibu adalah keikhlasan paling kita inginkan, karena surga di bawah telapak kaki. Apapun kesalahan ibu, tidaklah dia ingin menyakiti Anda, hanya tulus ikhlas, ingin membenarkan Anda. Sayang, marahnya marah sayang, semuanya dia lakukan dengan tulus kasih sayang. Ibu adalah seorang wanita yang kulitnya halus seperti kulit bayi. Menangislah Anda demi ibu Anda, karena kalau Anda setiap hari Anda menangis, maka Anda akan super sukses. Maaflah Anda kepada ibu Anda, karena ibu Anda adalah orang yang begitu. Kalau sudah ke pangkuannya, ke pangkuan Tuhan, datanglah, ziarahlah. Walaupun Anda nggak bisa peluk orangnya, tapi Anda peluk makamnya. Bukan berarti Anda cinta sama itu makam, tapi Anda cinta sama dia di balik makam itu. Oke, terima kasih. Pak Nelson Mandela adalah salah satu pejuang juga. Kita mau lihat sedikit sejarahnya, oke? Silakan. Pak Nelson Mandela, orang yang tadinya nothing juga. Pak Nelson Mandela adalah orang yang bukan nothing lagi, kulit hitam lagi, bukan dihinakan lagi, maka dianggap kastanya yang paling rendah. Setuju gak? Levelnya manusia, level paling rendah. Tetapi rendah di mata manusia belum tentu rendah di mata Tuhan. Baik di mata manusia belum tentu baik di mata Tuhan. Anda ingat itu. Tolong Anda ingat itu. Jangan Anda dikira Anda senang dipuji manusia, tetapi kalau Tuhan murka, hati-hati. Anda rasakan hati Anda sekarang dalam keadaan pedih, tenang atau tidak. Kalau Anda dalam keadaan tidak tenang, berarti Tuhan murka. Tetapi kalau Anda dalam keadaan tentram, maka Tuhan bersama Anda. Pak Nelson Mandela adalah orang yang nothing, yang dianggap manusia sangat hina, sangat rendah, dengan kulit yang berwarna hitam. Lahir pada tanggal 18 Juli tahun 1918 ya. Kemudian meninggal 2013. Umurnya pun Tuhan kasih sangat panjang karena beliau banyak tugas di 95. Mandela kemudian pindah ke Kunu sampai umur 9 tahun. Dia merupakan yang pertama dari keluarganya yang mengikuti sekolah. Pada umur 16 tahun ia masuk boarding school mempelajari kebudayaan barat karena dia merasa dia itu hitam, ya kan? Kemudian pada 34 ia mulai program BA, dia sekolah fight untuk pendidikan supaya status sosialnya dia bagus, supaya dia nggak dianggap rendah juga, ya. Oh, maaf, ini kenapa pada berdiri? Oh, saya duduk dulu ya, baru saya. Ya, silakan duduk maksud saya. Apa karena Anda saya berdiri ingin ikut berdiri? Hah? Enggak. Apa saya lupa ngasih suruh duduk? Minta maaf ya. Oh, toleransi. Saya pikir Anda ingin merasakan apa yang saya rasakan. Saya sakit, Anda sakit. Saya sedih, Anda sedih. Saya senang, Anda senang. Saya duduk, Anda duduk. Saya berdiri, Anda duduk. Nah, pernikahan pertama Mandela akhirnya ya berakhir dengan perceraian. Kasihan nggak? Sudah nikah, cerai lagi. Ya, setelah 13 tahun, udah dibina rumah tangganya 13 tahun, akhirnya cerai. Ya kan?
Akhirnya 38 tahun terakhir dengan perceraian, pada ulang tahunnya yang ke-80 Mandela menikahi Graça Machel. 80 nikah lagi, baru dapat kekasih hatinya ya. Kemudian janda mantan presiden Mozambik tersebut juga seorang kawan INC. Next. Ya. Akhirnya singkat ceritanya Mandela ditangkap dan dipenjara pada tahun 1964. Umur berapa itu? Masih muda ya? Betul? Umur berapa? Oke. Kemudian setelah menolak pembebasan bersyarat, menghentikan perjuangan senjatanya pada tahun 85. Jadi Mandela dipenjara 27 tahun. Begitu pedihnya kondisi Mandela di penjara. Tahu nggak apa yang diperjuangkan? Supaya tidak ada rasis. Supaya kulit hitam tidak dihina. Supaya sama dengan kulit putih. Hebat nggak? Dia mengentaskan kemiskinan. Hebat nggak? Dia melakukan semua dengan tujuan-tujuan yang sangat mulia. Itu tujuan Tuhan. Tidak ada perbedaan. Tua, muda, cantik, jelek, hitam, putih, semuanya harus menyatu. Itu namanya apa? Love, cinta. Cinta itu adalah Tuhan. Lambang cinta adalah Tuhan. Setuju nggak? Oke, ya. Kemudian next. Ya. Nah, dia pemimpin anti apartheid ya. Presiden kulit hitam pertama juga ya. Dia perjuangan begitu pedih selama 27 tahun di mana? Penjara. Untung tidak mati membusuk aja sudah untung. Ruangan penjara yang begitu luar biasa kecilnya disebut sebagai ruang kematian. 27 tahun dia disiksa, dihina. Dan diapakan lagi? Dikasih makan sedikit sekali. Ransumnya nggak cukup. Begitu dihancurkan, tetapi tidak menjadikan mental dia makin lemah, maka dia menjadikan mental dia kuat. Dia bisa melakukan segala-galanya dengan sepenuh hati, dia bisa melakukan segala-galanya dengan semua indera yang ada di dirinya. Sehingga ruang kematian itu dia rubah menjadi ruang kelahiran yang baru, sebagai pribadi yang baru, yang baru, sehingga pada akhirnya dia dinobatkan sebagai pejuang anti apartheid. Dia dinobatkan mengentaskan kemiskinan. Dia dinobatkan yang memperjuangkan kulit hitam supaya pendidikannya tinggi. Menjadikan Obama menjadi presiden Amerika. Kalau tanpa perjuangan Nelson Mandela, maka tidak ada Obama menjadi presiden Amerika. Setuju gak? Mana tepuk tangan? Nah, sayangnya estafetnya nggak bagus ya. Obamanya harusnya merubah negara adikuasa, dirubah jadi negara apa? Negara perdamaian, negara mengentaskan kemiskinan, negara apa lagi? Pelindung, negara yang mengamankan, kan gitu kan? Ini enggak, dia lakukan salah. Jadi boleh dikatakan gugur itu. Perlu estafet orang baru lagi nanti, ya. Mudah-mudahan Anda ya. Oke. Itulah perjuangan beliau. Dengan susah payahnya, beliau akhirnya change the world. Beliau akhirnya rubah dunia. Anda suka nggak suka, mau nggak mau, dunia saat ini berduka. Setuju nggak? Suka nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi mau nggak mau, kulit hitam menjadi mulia. Kulit hitam menjadi sama dengan kasih sayang, dengan cinta. Tidak ada perbedaan lagi karena tangan dingin Pak Nelson Mandela. Terima kasih. Next. Oke, kita masuk ke slide kita sekarang ya. Waktu udah jam 12. Saya minta setengah jam lagi, bisa nggak? Biar clear. Boleh ya? Oke, nggak apa-apa ya. Tahan sedikit ya. Nanti kita mundurin sedikit aja. Oke. Nanti meeting after meetingnya di shot aja sedikit ya. Ini kita, ini ya. Biar ini soalnya lebih penting dari segala-galanya. Makasih Pak Nabil, show director kita baik hati. Betul kan? To be different. Lihat ya. Kita akan melakukan PT Trimark Indonesia bersama saya sebagai manusia yang masih dipercaya sama Anda. Anda percaya nggak sama saya? Kalau nggak percaya, besok saya mundur dari PT Trimark. Benar? Satu kata, Anda ingin saya mundur atau Anda percaya saya? Yang percaya angkat tangan. Yang nggak percaya besok saya mundur. Yang nggak percaya angkat tangan. Nggak percaya?
Yang percaya angkat tangan. Yang tidak percaya angkat tangan. Alhamdulillah, syukur Tuhan ya. Hari ini saya akan nobatkan diri saya bukan sebagai CEO lagi. Hari ini saya bukan CEO lagi, bukan direktur lagi, bukan. Itu cuman tulisan aja. Tapi sesungguhnya saya adalah Muhammad Reza, atau nama lain saya adalah, ada yang tahu? Saya kasih hadiah yang tahu. Ya, 100 CP buat Pak Suwito. Ita 100 CP dari saya. Saya adalah, nama baru saya adalah Mister Pelayan, ya. Jadi Anda panggil saya adalah Mister Pelayan. Kalau lupa nama saya, Pak Reza lupa, panggil saya Mister Pelayan. Atau panggil saya Mister Waiter, ya. Itu saya. Karena saya akan melayani Anda dengan sepenuh hati. Bukan menunjuk aja, mau sukses. Itu jalannya. Bukan. Tetapi saya akan, bangun Pak, silakan. Saya akan gandeng Anda, saya akan peluk Anda untuk saya bawa kepada kesuksesan. Untuk itu saya akan suguhkan yang terbaik dan terbaik dan terbaik. Mohon dukungannya, mohon doanya, itu aja. Saya nggak imbalan dari Anda, Tuhan yang kasih imbalan Anda ya. Itu aja ya. To be different. Ini saya dari yang ada di seluruh dunia. Itu saya punya. Kenapa? Yang pertama, bisnis kita berbeda dari perusahaan MLM lain yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Sabar. Rahasia itu mahal itu. Oke. Ya. Konsep bisnis kita, PT Trimedia berbeda dari perusahaan MLM lain yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Nanti ada yang nilai sendiri, benar nggak? Nah, setelah itu Anda buat penilaian. Kalau benar, angkat tangan. Kalau jujur tapi, kalau nggak benar, ya sudah. Saya akan berusaha lagi supaya lebih berbeda. Paham? Oke. Mewujudkan satu tim yang solid pada 2017. Itu adalah misi ini. Mudah-mudahan kalau Pak Pasek bilang, ya 2017 Pak, 2015 sudah dapat 2016. Enggak Pak, kita target yang measurable. Target yang masuk akal, ya. Artinya saya buat 2017. Kalau memang 2015 dapat, ya bagus. Itu omongannya siapa? Yusuf Kala, lebih cepat, lebih baik, ya kan? Tapi kalau memang 2018, ya nggak apa-apa. Manusia punya rencana, Tuhan yang enak nggak? Enteng nggak? Ya, nyaman nggak? Itu aja udah, ya. Jangan Anda bikin pusing-pusing, ya. Semuanya kita pasrah, oke? Nah. Tim kita namanya MIC, bahasa kerennya, bahasa kampung sayanya MIC, Millionaires Investor Club. Tetapi bahasa orang asingnya MIC. Oh kebalik, MIC nih, alat pengeras. Ya. MIC ini adalah untuk sesuatu mengeras kebaikan, mengeraskan kesehatan, mengeraskan kesejahteraan, mengeraskan Anda untuk hidup bahagia. MIC, alat pengeras. Maka Anda akan menjadi keluarga yang akan membuat bom yang begitu luar biasa di Indonesia maupun seluruh dunia demi kebaikan, demi kesehatan, demi kehidupan yang bahagia, selamat dunia maupun akhirat. Bagus nggak? Mana tepuk tangannya? Ada nggak perusahaan MLM yang punya seperti ini? Anda yang nilai, ya. Yang kedua, nah keluarga yang pertama nanti kita akan luluskan MIC yang gelombang pertama, yaitu 50 orang kuotanya, 50 super diamond nanti. Baru satu nih sekarang, ya. Perlu 49 lagi. 49 lagi, siapa orangnya? Kalau cuma 10 orang, siapa orangnya? Tapi kalau ternyata cuma satu orang, siapa orangnya? Siapa orangnya? Mana tepuk tangannya? Yang kedua, membawa semua member menuju kehidupan yang lebih sehat, sejahtera, dan hidup bahagia, yaitu passive income. Financial freedom in motion. Betul Pak Jeffrey? Mr. Jeff? Yes. Kita punya salah satu tekad juga. Financial freedom in motion. Kita sedang dalam kebebasan uang yang dalam proses. Setuju nggak? Nggak setuju? Saya kasih bukti lagi nih.
Saya ini selalu kalau ngomong saya bukti. Kalau susah, kalau nggak ada bukti nanti nggak setuju, ya kan? Susah. Jadi itu Pak Pasek tuh. Tukang judi ayam, sekarang hampir 300 juta sebulan. Betul nggak Pak? Saya bohong apa Bapak bohong? Tepuk tangan dulu Pak Pasek. Ada Bude, mantan preman, tapi kakaknya kombes. Mana? Loh, yang ngelindungi ikan nih, kalau dulu belum ada badan POM, kalau ditangkap-tangkepin tuh Pak Kombes yang bantuin itu Pak ya. Ya. Salam buat Pak Asal, Pak. Salam rindu dari saya. Terima kasih. Beri temuan. Beliau pendapatnya 80 juta. Preman tuh. Berarti financial motion enggak? 80 juta kalau di perusahaan gajinya siapa itu sebulan? Preman gajinya berapa? Security aja, tukang tendang ya. Lihat bedanya. Tukang judi ayam gajinya berapa kalau di perusahaan? Harus S8, baru 200. Harus S8, bukan S3 lagi, bukan S4 lagi, tapi S8 ya. Baru 300 juta sebulan, udah ya? Setuju ya? Oke. Apa lagi ya? Ya. Sudah membuat orang sehat, membuat orang dapat duit, ya kan? Membuat orang hidup bahagia. Mulia nggak tujuan kita? Itulah sesungguhnya kita to be different-nya di situ. Yaitu apa? Mau kaya, jangan kaya sendiri dong, ajak-ajak dong, ya nggak? Iya dong. Karena tujuan hidup kita adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Manusia mati meninggalkan apa? Nama. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Tinggal pilih mau nama baik atau nama buruk. Kalau nama baik, nirwana balasannya, surga balasannya. Kalau buruk, Anda sendiri yang tahu. Ya, jadi kalau mau kaya, lihat keliling Anda. Pada kaya nggak? Saudara Anda susah makan nggak? Kelaparan nggak? Bantu mereka. Nggak bisa bantu 100%, 50%. Nggak bisa 10%, nggak bisa 1%, nggak bisa peluk. Bener dong? Dengan apa aja? Yang penting tulus ikhlas, paham ya? Oke. Pelukan mahal harganya, tak ternilai. Saya masih ingat waktu ibu saya geli-geli punggung saya, masih kecil. Nyanyikan lagu indung-indung kepala lindung. Saya masih ingat. Saya masih ingat ketika ibu saya bercanda-canda dengan saya. Saya masih ingat ketika ibu saya cubinin saya karena saya nakal. Sehingga saya nangis, ibu saya kesian, lihat ya. Saya masih ingat. Semuanya saya masih ingat. Karena itu kasih sayang, itu lebih mahal nilainya daripada dikasih uang 1 triliun. Setuju gak? Lakukan itu kepada semua orang ya. Next. Next. Visualisasi. Ini tujuan kita 2017. Visualisasi. Kerasin musiknya. Bayangkan itu orang itu Anda. Tuh, Anda itu. Bayangkan. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah. A different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of everyday Christmas. Give Travis your wish list. I probably pull a Angelina and Brad Pitt, adopt a bunch of babies that ain't never had. Away Mercedes like here let me have this. And last but not least 2017 kalau ada 50 miliarder itu orang siapa orang itu? Kalau nggak mau, kalau 2016 siapa orang itu? Kalau 2015 siapa orang itu? Tapi kalau terpaksa sukses seminar kedua di Aston dan Pasar bulan September, siapa orang itu? Tepuk tangan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insya Allah 3 bulan lagi omset kita naik 2 kali lipat. Bonus Anda naik 2 kali lipat. Orang yang terbantu naik 2 kali lipat. Orang yang sehat naik 2 kali lipat. Orang yang sukses naik
2 kali lipat. Semua di tangan Anda. Next. Bayangkan ini. Bayangkan dulu nanti saya cerita. Positif dulu, positif. Jangan negatif. Positif dulu ya. Bayangkan nanti saya cerita. Oke, terima kasih. Stop. Musiknya stopin. Tapi dia masih ada. Musiknya aja stopin. Oke. Kenapa saya bilang to be different? Karena saya akan mewujudkan satu simbol kesuksesan, yaitu tower. 2017. Mau nggak? Nah, dengerin dulu. Jangan mau enggak. Ntar maunya yang enggak ya. Dengerin dulu ya. Oke. Tower ini kalau bisanya 10 lantai ya 10 lantai. Kalau bisanya 5 lantai ya 5. Kalau bisanya 100 lantai, why not? Ya gak? Benar gak? Kalau Tuhan mau, apa kita bisa ngelarang? Bisa gak? Tower ini bukan milik saya, karena saya pelayan. Siapa bos saya? Siapa bos saya? Anda bos saya. Jadi tower ini milik Anda semua. Ini tampil bedanya kami, bahwa saya di sini akan mengajak Anda pada satu hope, satu harapan. Bahwa Anda suatu saat bukan jadi leader lagi. Anda suatu saat keluarga saya menjadi family, the owner tower itu. Teman-teman. Biar orang cemooh, hina, gampangkan, kita nggak apa-apa. Kita stick together, kita wujudkan itu. Setuju? Siapa yang mau wujudkan ini angkat tangan? Siapa yang mau? Siapa? Siapa? Tepuk tangan untuk dia Anda.